Waalaikumsalam. Laksanaipun Sapunisipun yang 100%. Laksanaipun Bapak Kiai Junaidy kang tansah kita tanggungan kita hormati. Laksanaipun Bapak Ibu jamaah pengawasan malam menyanyikan hormati. Kaderipun kawilan monggo keparan kita penjelasan ras puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wondene wonten ing dalem menika kita tasih pinaringan kesempatan, tasih pinaringan kesehatan sehingga saged ngrawuhi menapa ingkang dados rutinan kita ing menika tolabul ilmi kajian kita wonten ing dalem menika. Shalawat salam puji katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun pengawasan kawiwitan monggo kita purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun waosan sholawat Fatih monggo kula dherek kaping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Fihi basairun wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur wa la ya'qiluhu illa ar-rasyihun. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basyirun bil ibad. Amma ba'du. Sadatinal kiram yang dalam hormati sesepuh binasepuh Bapak Ibu sekalian para jamaah salat Isya Masjid Ittaqillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalu niki kula lan panjenengan tasih pinaringan kesehatan sehingga saged hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat
Mugi-mugi napa sing dadi niatan kula lan panjenengan sedaya berbarengan kali rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam monggo kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sebelum pemahaman kitab monggo kita bertawassul, mudah-mudahan wasilah dari beliau-beliau yang kita tawassuli terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, sehingga akan membawa keberkahan kepada kita semua, wabil khusus kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau ridho kitabnya kita kaji, sehingga akan membawa kemanfaatan baik bagi kita, keluarga kita, khusus umumnya kepada masyarakat setempat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى روح الكتب المختومة بالعباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا زوجاتنا أولاد أولاداتنا أستاذاتنا ومشايخنا ومعلمينا ونخص خصوصا pengarang kitab Lubabul Hadis Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, qalbun atau hati ini kula lan panjenengan sedaya masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga digerakkan untuk hadir dalam majelis ilmu seperti malam hari ini. Mudah-mudahan keluarnya kita nanti dari majelis ini mudah-mudahan dicatat amal kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dalam hormati, tanpa kerasa kula panjenengan pada malam hari ini ada di malam tanggal 1 Rajab. Ya. Malam 1 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, 3 artinya kita sudah 2 bulan lagi masuk kepada bulan Ramadan, bulan Ramadan. Bahkan yang dimaksud dengan Rajab, ada Rajab itu juga disebut dengan bulan tarjib, ya, atau bulan yang mengagungkan, yang diagungkan, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, atau bulan tarjib. Jadi bulan Rajab itu disebut juga bulan tarjib atau mengagungkan. Bahkan bulan Rajab juga disebut dengan bulan Al-Ashab, yaitu bulan limpahan. Artinya banyak limpahan rahmat di bulan Rajab yang akan diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Bahkan bulan Rajab juga disebut dengan Ar-Rajm atau bulan yang melempar. Bulan yang melempar artinya bulan Rajab itu adalah bulan di mana dilemparkannya para setan-setan atau ditendang para setan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengganggu orang-orang yang sedang belajar atau sedang yang khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Rajab. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan khamsul layalin, ana 5 malam la turaddu fihi ad-da'wah, yang mana 5 malam niki boten ketolak setiap doa siapapun niki. Nggih. Khamsul layalin, ana 5 malam sing malam niku la turaddu fihi ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak tertolak sebuah doa. Sing pertama nggih niku adalah
awwal lailatin min Rajab. Malam hari ini. Ya. Maka jenengan berdoa pada malam hari ini, banyak berzikir, ini awal di malam bulan Rajab. Doa kita nggak akan tertolak. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, yaitu adalah malam di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Yang nomor 4, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Ya. Itu. Jadi yang pertama awalul lailatul Rajab, kemudian yang kedua nisfu Sya'ban, yang ketiga walailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Yang nomor 4 adalah walailatul Fitri, yaitu adalah malam Idul Fitri. Jadi nek malam Idul Fitri orang yang sibuk masak nggih, disempatkan untuk berdoa. Karena yang kelima juga sama walailatul Nahr, yaitu adalah malam Idul Adha. Jadi kalau malam ini yang keseringan kita sibuk dengan masak biasanya, Bu. Apalagi malam Idul Fitri ya. Sibuk enggak nyiapke kue. Jadi malam-malam ini 5 ini la yuraddu fi khidnat da'wah, semua doa-doanya enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk malam hari ini kita masuk pada bulan Rajab. Bahkan doa yang dianjurkan pada bulan Rajab yaitu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa ta'bana wa ballighna Ramadan. Itu di bulan Rajab. Makanya ini doa ini dibaca mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan sampai bulan Ramadan. Lah kenapa kok ini dibaca mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena bulan Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan ini diibaratkan sebuah pohon, sebuah tumbuh-tumbuhan. Nah, uwite niku adalah bulan Rajab. Nek uwite kokoh, uwite apik, mongko bakal ngembang sing apik. Nggih niku Sya'ban. Kembangnya adalah bulan Sya'ban. Nah, sedangkan buahnya itu adalah bulan Ramadan. Nah, niki mangkeh nek pun sae sedaya mulai dari wit, nggih, mulai dari pohon, kembang, buah ini akan dimakan oleh kita semua, yaitu di bulan-bulan setelahnya. Makanya apik ora awake dhewe bulan Ramadan, mobil khusus besok menghadapi bulan Ramadan, yaitu akan berpuasa, ini tergantung di bulan Rajab ini. Ya. Maka pada malam awal di bulan Rajab ini kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Niku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab niku adalah syahrullah, itu adalah bulannya Allah, itu di bulan Rajab. Nah, sedangkan wa Sya'ban itu adalah syahri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bulanku, yaitu bulan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ramadan, yaitu Ramadan adalah syahru ummati, yaitu adalah bulannya umatku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Bahkan di bulan Rajab ini kita, mohon maaf, ancaman-ancaman pun untuk kita. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, memperbanyak istighfar, maka pahalanya. Makanya tadi saya dalam bilang bahwasanya di bulan Rajab itu juga disebut dengan al-ashab. Itu adalah limpahan rahmatnya Allah kepada kita. Juga sebaliknya, orang yang setelahnya berbuat kemaksiatan di bulan Rajab itu akan berlipat ganda siksanya atau adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ketahui. Rajab itu adalah syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulannya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban itu adalah syahrus sholati 'alan nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa Ramadan syahrul Quran. Jadi Rajab itu adalah bulan kaitan dengan bulan istighfar kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan wa Sya'ban syahrul
Sahrus Salatun Nabiyul Mukhtar, yaitu adalah bulan di mana kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Kenapa? Ya karena di bulan Ramadan itu adalah tempat turunnya bulan turunnya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo dalam secara pribadi ngajak kepada Bapak Ibu sekalian dalam hormati, di awal bulan Rajab ini, apalagi sekarang malam tanggal 1, berdoa yang khidmat, karena awal bulan tanggal 1 bulan Rajab itu adalah bulan yang tidak la yuraddu, kaitan dengan apa? Tidak akan tertolak yang namanya fihinna da'wah, yaitu adalah doa-doa kita. Artinya malam yang istijabah. Mungkin panjenengan punya masalah atau punya mohon maaf semuanya udah, baik rezeki dan yang lain-lain, ini adalah malam yang luar biasa. Jadi monggo kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan apa yang kita niatan dalam hati kita selama itu tidak menyimpang dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ahli tasawuf atau disebut sekarang itu orang-orang yang berthariqah, bahkan dalam tasawuf disebutkan kita harus mempunyai sifat yang namanya takhalli. Sifat yang namanya dalam diri kita itu harus ada sifat takhalli. Takhalli itu adalah membersihkan diri dari dosa. Ini harus ada pada kita. Apalagi sekarang di bulan Rajab, yaitu adalah takhalli, membersihkan diri dari dosa. Kemudian setelah itu hati kita juga harus mempunyai sifat tahalli, yaitu adalah menghias setelah kita. Yang dimaksud menghapus dosa tadi adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takhalli. Takhalli. Nah, kemudian setelah takhalli yaitu adalah tahalli. Kita menghias diri kita setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menghias diri kita dengan apa? Dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tajalli. Setelah kita sudah ada, kemudian selalu bersolawat, selalu berbuat hal-hal yang terpuji, maka kita harus kembali tajalli, yaitu adalah mendekatkan diri dan menghadirkan Allah dalam setiap waktunya. Kalau ini rangkaian tahalli dengan tajalli ini dirangkai, maka kita adalah yang dalam ilmu thariqah kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk setelah kita bersih untuk bisa mencapai ketiga, maka lewat pintu yang pernah minggu kemarin dalam sampaikan, tidak ada pintu yang bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pintu yang lewat Rasulullah. Maka tahalli yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah istighfar kita bersolawat, maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dengan maus kalimat la ilaha illallah. Ini bulan Rajab, monggo kita amalkan banyak amaliyah di bulan Rajab yang perlu kita laksanakan, termasuk puasa sunnah. Salah satunya doa yang sering kita baca, yang sering kita perbanyak baca adalah Allahumma barik lana fi Rajabah wa Ta'bana wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian kita itu dianjurkan mengangkat tangan, membaca istighfar. Yang sering dibaca secara umum adalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli. Kemudian yang nomor 4 niku adalah dalam satu bulan Rajab ini, dalam satu bulan Rajab itu kan istilahnya ada beberapa gini ya, ada 29 Maka kita pertama dari malam pertama sampai malam 10 kita dianjurkan wa subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil hayyul qayyum. Itu diperbanyak maus niku. Subhanallah al hayyul qayyum. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 10 nggih niku maos subhanallah al ahadus somad.
Al-Ahadus Samad. Sing kemudian dari 21 sampai 30-nya kita dianjurkan maos kalimat subhanallah ar-raufur rahim. Niku ar-raufur rahim. Mangke kula share di grup nggih biar bisa diamalkan. Kemudian anjuran lagi bahwasanya di Jumat akhir niki insyaallah dalam setiap ngaji makin kita ingatkan, di setiap Jumat akhir di bulan Rajab kita dianjurkan maos lafaz Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah tatkala khatib duduk di dua khutbah. Ya. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nggih. Sing diwaos niku nek kula 41 tatkala seorang khatib duduk di khutbah yang mau khutbah yang pertama kemudian duduk nggih niku. Nah, salah satu fadilah yang kami dapatkan ijazah dari beliau guru kami, barang siapa yang membaca di hari Jumat akhir di bulan Rajab Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, maka kantong kita tidak akan pernah kering selama dalam setahun. Niku ijazah yang kami dapatkan dari guru kami, ya. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 41 kali. Tapi kita nggak usah berpikiran kaitan dengan pahala seperti itu. Monggo kita lillahi ta'ala memperbaiki diri. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini istighfarnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Halaman 31 ya. Ini bab masjid, monggo nanti benar-benar didengerin ya, karena penjelasan masjid ini sangat ulet ya. Dan ngapunten apa nih mulai ki apa namanya? Mulai ki napa nek bahasa apa? Dalam Malati. Malati ki napa? Malati. Napa? Malati. Ngualati lah mungkin. Ngualati tenggene wong. Itu masjid ya. Tolong hati-hati nanti makanya biar soalnya doa jangan dikira ini cuma sekedar bangunan gitu. Ini setiap saat kita tempatin, ini laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar didengerin biar kita bisa menjaga lisan di setiap kita ada di masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyarah. Utawi bab kang kaping 11. Fi fadilatil masajid. Iku ing dalem nerangake keutamaan pira-pira masjid. Qala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjidu utawi masjid iku baitu dadi omahe kulli mukminin saben-saben wong mukmin. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumu tatkala ningali sira kabeh ar-rajulah ing wong lanang mulazimah
mulazimal masjidi mulazimal masjid kang netepi masjid kang netepi masjid fashhadu fashhadu mongko nyakseno sira kabeh mongko nyeksenono lahu maring rajul lahu maring rajul bil iman bil iman kelawan iman kelawan iman wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawi sapane wong kita tani sapane wong iku takallama iku takalama lamun guneman sapa man namun guleman sapa man bi kalamid dunya bikalamin dunya kelawan guneman dunya lawan guleman dunya fil masjidi fil masjid ing dalem masjid ing dalam masjid ahbata ahbata mongko nglebur mongko mlebu sapa Allahu sapa Allah Gusti Allah Gusti Allah amalahu amalahu ing amale man ing amale man arba'ina sanatan arba'ina sanatan ing dalem zaman ing dalam zaman 40 40 tahun tahun wa qala wa qala lan ngendika lan indika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata innal malaikata saktuhune para malaikat satuhune para malaikat yatakarrahuna yatakarrahuna iku padha sengit iku padha sengit sapa malaikat sapa malaikat minal mutakallimina minamunal takilimina saking wong kang padha guneman sapa wong kang padha geleman fil masjidi fil masjid ing dalam masjid ing dalam masjid bi kalamil lawi bikalamin lau kelawan guneman lawe sia-sia lawan guleman lail sia-sia wal jauri wal jauri lan lacut lan lacut au saru atau saru ya wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrul syarrul biqai sarul biqai utawi olo-olone pekarangan utawi olo-olone pekarangan aswaquha aswaquha iku pira-pira pasar iku pira-pira pasar wa khairul biqai wa khairul biqai utawi api-api pekarangan utawi api-api pekarangan iku masajiduha iku masajidu pira-pira masjid iku pira-pira masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kula panjenengan sedaya sakniki sampun masuk ke bab yang al-hadi asyara yaitu sing nomor 11 fi fadilatil masajid, keutamaan dalam masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasanya sing jenenge masjid al masjidu niku baitu kulli mukminin. Masjid niku adalah rumahe nggone wong-wong mukmin, nggih. Nggone wong-wong mukmin. Jadi nek kula panjenengan masih sering ke masjid, berarti kula panjenengan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang mukminah, ya. Niku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raaitumur rajul, seandainya kok ana wong lanang, nggih, ana wong lanang dilala wong niku mungkin dereng berkeluarga. Mulazimal masjid, wong niku lazim dugi ten masjid, artinya selalu beribadah di masjid. Baik niku dalam hal kaitan dengan berjamaah, lebih-lebih memakmurkan masjid dengan cara majlis, baik majlis zikir ataupun majlis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fashhadu. Maka saksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya lahu bil iman, bahwasanya wong kuwi adalah wong sing beriman. Aslinya orang mung rajul, tapi panjenengan kula lan panjenengan sedaya walaupun bukan seorang bujangan,
nek kula rajin kula panjenengan rajin mangkat ning masjid berjamaah, majelis baik majelis fikir ataupun majelis ilmu, Allah itu memerintahkan saksikan nek wong kuwi wong mukmin, wong sing duwe iman. Nggih. Niku. Jadi ini masjid ya. Apalagi sebuah masjid itu adalah rumah yang disebut dengan Baitullah, ya. Rumahnya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama bi kalamid dunya." Sapane wong takallama bi kalamid dunya, ya. Ning jerone masjid ngobrol, ya. Wong sing ning jerone masjid takallam, omong-omongan, ngobrol karo mungkin sesama jemaah bi kalamid dunya, urusan dunya nggih, mungkin ngapunten jenengan di dalam masjid ngomongin mau aku kerja kudu entuk sakmene, aku kudu dibayar sakmene, bosnya mungkin curang ataupun yang lain-lain, itu kan dunya nggih, bab dunya. Atau mungkin aku mau isuk ya tuku emas, aku mau esok itu. Jadi hal-hal dunia di dalam masjid ya, di dalam masjid. Fil masjid, ini di dalam masjid. Maka ahbatallahu amaluhu, Allah bakal ngelebur, Allah bakal menghapus nggih amale wong sing napa ngobrol masalah dunia ning masjid arba'ina sanah selama 40 tahun. Jadi amal ibadah kula lan panjenengan selama 40 tahun nek kula lan panjenengan mlebet ten masjid ngomongi masalah hal dunya, ngapunten, amal ibadah kula lan panjenengan selama 40 tahun niku dilebur alias dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan niku keramat apa sing yang disebut dengan mualati gitu. Mualati masjid nggih ngaten niku. Bahkan kok sampai ada orang ngapunten nggih, mungkin jenengan butuh duit ten masjid, ngapunten nggih, dilalah pas sholat, kemudian begitu keluar saka masjid duitnya hilang, jenengan golek ning masjid duitnya jenengan, sampai kebingungan tanglet dan jemaah liyane. Napa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kon doa kayak mugi-mugi wong duit itu ora ketemu. Sampai ada ancaman seperti itu. Ya. Jenengan bekto duit dan masjid, bekto mungkin gelang lah, gelang emas, hilang di masjid. Sampai panjenengan ki sampai leng golek duit ki sampai luar biasa leng golek mumpung sampai tanglet tanggane jamaah liyane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kon doake wong kuwi muga-muga barangnya ora ketemu. Saking keramatnya masjid. Makanya hati-hati. Menapa meleh ngomongnya masalah dunya neng masjid 40 tahun amal ibadah kula panjenengan niku dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan ampun sampai duwe pikiran nggih, waduh aku rawani mlebu masjid kok amal ibadah bilang ampun nggih. Nggih. Dan kok malah jenengan kaweden nggo masjid. Tapi nek panjenengan wedi kelangan, ngapunten mungkin bekten wedi kelangan ya mendingan rasa digawa, nggih. Tapi nek kula ngapunten duwe napa mawon nggih. Mbuh duit mesti tak gawa. Karena atine kula benten. Kula niku berpikiran mugi-mugi napa sing kula bekta dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta kula menjadi berkah. Niku tujuan kula. Nek ilang ya wis. Tapi sing jelas nek ilang ten masjid, apunten. Soalnya nek boten keliru 2011 gitu. Tapi ya ilang tenan. Padahal ya ketok ya sok kusuk ning masjid, mampir dalam sebuah masjid salat, apunten HP ditaruh. Allahu Akbar saking kusuk nek mandeg ya ana jamaah nang mburi. Nek ketok kok imame ra kusuk. Padahal jelas diambil nganggo tangan ngaten niku. Kita lanjut ke sholat, perampung sholat ya hilang tenan. Makanya saat ini yang umpamane nggawa putusane tak taruh ning ngarepe. Jadi artinya ngapunten Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kalau sudah masuk ke dalam masjid, kita sambungkan hati kita untuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita malah mohon maaf ngerasani orang dan yang lain-lain, mungkin sampai ngomongin masalah dunia, ya. Kenapa? Alasannya mengkulan panjenengan niku
lek urip selama ngapunten 40 tahun ibadah ki luar biasa lho nggih. Mun awake dhewe sedina ki ibadah sampai mempeng 1/24 jam itu sudah luar biasa. Napa meneh 40 tahun dilebur seketika tanpa ana hitungan. Lan iku naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Amin. Ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan innal malaika, sesungguhnya para malaikat yatakarrahuna minal mutakallimin. Sesungguhnya para malaikat yatakarrahuna sengit nggih. Tanggene wong-wong sing ngobrol ning masjid nggih. Malaikat niku minal mutakallimin fil masjid bi kalamil lawi wal jaur. Termasuk omongan-omongan sing bomen laga, artinya yang millahu itu adalah sing sia-sia nggih. Omongan sing sia-sia sing ora ono maknana, wal jauri atau omongan-omongan sing saru. Omongan-omongan sing saru. Dan malaikat pun juga sengit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan sarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan sarrul biqa' nek ten mriki adalah saele-ele pekarangan. Tapi kalau di dalam keterangan kula pas dalam ngaji itu adalah saele-ele panggonan nggih. Nggih niku aswaquha, nggih niku adalah pasar. Mergane nggih jenengan ngertos piyambak lah yang namanya pasar. Nggih niku setan dan yang lain-lain mesti berkeliaran nggih. Baik mungkin dari para penjual ataupun dari pembeli, lebih-lebih penjual. Setan itu akan mengerjakan penjual dengan mengurangi timbangan dan yang lain-lain. Bahkan juga seorang pembeli juga sama nggih. Seorang pembeli juga sama, bisa jadi tangannya panjang tangan pas orang yang enggak ada ngambil. Maka saele-ele panggonan itu adalah pasar. Tapi umpam wa khairul biqa, yang lebih sebagus-bagusnya tempat itu adalah masyajiduha, yaitu adalah masjid niku. Makanya nek golek pangan ning pasar, nek golek pahala ya ning masjid. Nek golek ngapunten saiki kewalik. Golek panganan ning masjid ning pasar acara. Ngapunten. Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane mlebu sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh limasjidah ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusalliya sehingga salat sapa ahad rakaataini ing rong rakaat. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam irtafa'at unjuk atur sapa al masajidu pira-pira masjid syakiyatan hale watul min ahliha saking ahline masajid alladzina he wong kang akeh yatakallamuna kang padha guneman sapa alladzi fiha ing dalem masajid bi kalamid dunya kalawan guneman dunya batas takbiluha mongko mapak ing masajid sapa para malaikat sapa al malaikatu para malaikat fatakulu moko ngendika sapa malaikat irji'i baliya sira faqad bu'ithna mongko nemen-temen diutus ingsun bihalakihim kelawan ngurusak kaum. Wa qala
lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong utawi sapa wong asrajah asraja iku lamun gawe damar iku lamun gawe damar sapa man sirajan ing damar fil masjidi ing dalam masjid bi qadri kalawan kira-kirane barang bi qadri ma kalawan kira-kirane barang ya duru kang mubeng apa ma fil aini ing dalam mata lam tazal mongko ora gingsir sapa al malaikatu pira-pira malaikat tastaghfir lahu iku njaluke ngapura sapa malaikat lahu maring man madama selagine langgeng apa dalikat dau mengkono padang fil masjid iku ing dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan idza dakhala ahdukum li masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nek kula lan panjenengan sedaya mlebetan masjid kek naik dari pintu masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah niku memerintahkan kepada kita fala yajlis. Ojo sampai duduk riyen hatta yusalli rak'atain sebelum salat rong rakaat. Nggih, usolli sunnatan tahiyatal masjid, yaitu menghormat masjid. Panjenengan mau kemanapun, mungkin panjenengan mau ziarah atau kemana, kemudian panjenengan mau sholat mampir ke masjid, maka pertama kali kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnatan tahiyatal masjid. Ngapunten, nek panjenengan, yo biasanya nek perjalanan jauh nganggo mobil dhewe kan nek mampir pom bensin ra ono, bulet nguyuh dan yang lain-lain, bisa masjid nggih. Ampun nek ngapunten. Ojo ning kamar mandi tok nggih. Boleh, monggo enggak masalah ning kamar mandi, tapi kemudian butuh kemudian naik ke masjidnya dulu. Walaupun itu tidak waktunya, mungkin sudah sholat zuhur atau sholat asar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Mergane napa? Mergane niku sesuk dadi saksi kelak di yaumil akhir. Nah, naruh bekas tempat niku, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian Jumatan, ya. Ini biar kita tahu. Di saat kita Jumatan, kita telat khutbah sudah khotib sudah naik mimbar, ya. Kemudian kita baru datang. Jangan sholat qobliyah Jumat, ya. Tapi panjenengan naik masjid sholat tahiyatal masjid bar niku duduk linggo, ya. Enggak usah qobliyah, dengarkan khutbah, ya. Itu yang perlu kita ketahui. Itu yang kaitan dengan fala yajlis hatta yusalli rak'atain, bahwasanya Rasulullah menganjurkan kita untuk duduk masuk dan jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajid, ngelaporke, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtafa'at itu melaporkan, unjuk atur nggih. Masjid ini mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadul itu apa? Wadul ngandake yang langsung. Hah? ngandake Ya. Hah? Nggih, wadul lah. ngadu Nggih, nek ngadu mboten ya ngadu nggih. Fala yajlis, kemudian syakiyatan min ahli alladziina yatakallamun. Jadi matur kepada Allah, nggih. Pada intinya itu adalah wong-wong sing ngapunten ngobrol ning masjid, nggih. Bikalamid dunya, wong-wong sing ngobrol masalah dunya ning dalam masjid. Fayastakbilu al malaikah, kemudian masjid itu atul-atul kepada Allah Subhanahu, kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada orang atau orang penghuni masjid yang di dalam masjid penghuni itu adalah ngomongin masalah dunia. Sehingga tatkala masjid niku atul-atul dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat. Nggih, ngutus malaikat. Yang mana malaikat itu fatakul mengucapkan irji'i kon balik. Nggih. Kon balik faqad bu'itna bihalahikihim. Bahkan sampai ngapunten nggih. Bukan anggaplah mendoakan atau melaknat gitu nggih, agar tempat itu dibubarkan, dan orang yang dibubarkan itu loh, itu akan selalu dibubarkan oleh para malaikat. Jadi hati-hati kalau di masjid ngomongin dunya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man asraja sirajan. Sopone wong nek bahasane biyen niku adalah asraja nerangi, nggih. Nerangi. Nek niku asraja iku gawe damar. Iya. Lampu kan? Nggih. Sapa nek wong nek jaman nek biyen ora mungkin gawe damar. Sapa nek wong sing masang lampu, nggih. Ngapunten tempatnya Pak Disuti diterangi ngaten niku demi membangun masjid, nggih. Apik. Sirajan fil masjid, nerangi masjid, nggih. Wong sing nerangi masjid napone yang dekat-dekat pinggiran masjid ini, kalau bisa rumah depannya itu dikasih lampu, ya. Dikasih lampu, niatin hatinya untuk memberikan jalan untuk jamaah untuk menuju ke masjid, ya. Fil masjid biqadri ma yaduru fil ain, ya. Yang dimaksud fil masjid biqadri ma yaduru fil ain, sampai meripate uang para jamaah itu artinya itu silau ngelihat lampu niku, ya. Sampai silau, ya artinya ada penerangan lah, ya ada penerangan dalam masjid. Lam tazal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu tidak pernah minggir, artinya tidak pernah pergi dari tempat itu. Ya, tidak pernah pergi dari tempat itu. Nastastaghfir lahu madama dzalika daw fil masjid. Tidak pernah pergi dari tempat yang terang itu sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, memohonkan ampun kepada orang yang memberikan penerangan kepada masjid. Sampai kapan? Mada likadau fil masjid, sampai lampu itu mati. Makanya yang wong sing cerak masjid nggih, amun jalan-jalan kasih penerangan di rumahnya depan kasih penerangan, termasuk di masjid ngaten niki. Ya, jangan sampai masjid itu gelap. Ya. Mungkin ngapunten. Pak Desuti mungkin ya, ini gambaran mawon. Pak Desuti kan sudah selesai acaranya, kemudian ada pemuda, Pak, kami mau baca Yasin, nerangin lampu gitu kan, biarin aja, guys, nerangin aja, karena secara tidak langsung itu semua berjalan dengan sendirinya. Artinya biar kita itu bisa mendapatkan apa ya, istighfarnya para malaikat terhadap kita yang menerangi Pak lampu untuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong basata iku lamun gelar sapa man hasiran ing kloso fil masjidi ing dalam masjid lam tazal mongko ora kengsir sapa al malaikatu pira-pira malaikat tastaghfiru iku njalukake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama selakine langgeng apa dalikal hasiru mengkono kloso fil masjidi iku ing dalam masjid. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong akhraja iku lamun
ngetokake sapa man Ngetokake sapa man qadaratan Qadaratan. ing reget ing reget minal masjidi minal masjid saking masjid saking masjid bi qadri Biqadri kalawan kira bi qadri ma Biqadri ma kelawan kira-kirane barang kelawan pira-pirane ya barang turu ya turu kang mubeng apa ma kang mubeng saka fil aini fil ing aini dalem mata ing dalem akhrajahu akhraja mongko ngetokake moko ketokake ing man sapa Allah saka Allah 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 min min a'zami adomi saking agung-agunge saking agung-agunge dunubihi dunubi pira-pira dosane man pira-pira dosa waqala waqala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam saka sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu la taj'al ojo dadekake sira aja dadekake sira masajidakum masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh ing pira-pira masjid kabeh katuruki katuruki kaya pira-pira dalan. pira-pira ing dalan Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan man basata hasiran fil masjid lam tazal malaika yastaghfir lahu madama dzalikal hasiru fil masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran nggih. Sopone wong sing gelar, kalau di sini kloso sakniki kan karpet. Ojo sampe dianggap enteng wong sing dadi marbot nih. Ya. Pahalanya gede loh niku, walaupun cuma seorang marbot kan kacarane. Ngapunten, walaupun cuma dikasih uang mungkin 50.000 atau 100.000 lah dalam satu bulan, tapi pahalanya dia besar, apalagi di hari Jumat sampai gelar kloso, ya. Sampai gelar kloso dan yang lain. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjid, sapa nek wong sing gelar krasa ning masjid dinggo wong untuk salat, lam tazal malaikah tastaghfir lahu ma dzalika dzalikal hasir. Sadurunge krasa kuwi dikulum, malaikat juga istighfar kangge wong sing gelar krasa. Aja dianggap gampang malah gelar krasa atau gelar karpet ngaten niku ala gelar karpet. Pahala sih, ya. Itu saking keramatnya masjid. Man akhraja qadaratan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan sopone wong sing ngetokke qadaratan minal masjid, ya. Ing regetan, ya. Ing regetan minal masjid bi qadri ma yaduru fil ain, yang tidak mengenakkan dipandang mata. Apunten mungkin telek cecak atau mungkin jenengan nomor regetan apa mawon di masjid, kemudian jenengan sak. Ya. Biasanya ada kan, ada kata bisa gitu. Atau langsung dibuang di luar, ya. Ini ahrajahullah ta'ala min a'dami dunubihi. Allah akan mengeluarkan dosa-dosa besar yang ada dalam diri kita. Ya. Ngapunten, ini kalimatnya ahrajahullah ta'ala, Allah bakal ngetokkan nenggone wong niku min a'dami dunubihi. Dosa gede sing manggon ning gone wong itu. Jadi nek kita nang masjid dan yang lain-lain, atau mungkin jenengan datang langsung nyapu masjid. Tanpa disadari Allah niku ngetokke atau mengeluarkan atau menggugurkan atau merontokkan dosa-dosa niku lho. Lan panjenengan sedaya yang melakukan seperti itu, nggih niku dosa-dosa gede. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la taj'alu masajidakum qadburuk, ojo sampai masjid kula panjenengan koyok jalan. Artinya napa? Nggih niku berarti masjid niku butuh resik lan suci. Itu adalah keramate masjid. Ngapunten, bahkan saking keramate masjid, mungkin sing tonggo-tonggone masjid nggih sing hati-hati. Kok sampai masjid niku ngapunten dibongkar, kemudian ada barang masjid ataupun bongkaran tembok yang enggak dipakai, ya. Yang enggak dipakai. Itu ngapunten, itu enggak bisa diinfakkan kepada orang. Bahkan ada yang menyampaikan itu haram dipakai oleh orang. Bahkan ada yang menganjurkan dibakar.
Walaupun pada zamannya sekarang ahli fikih ada yang meriwayatkan kalaupun ada kayu bekas yang sudah tidak bisa terpakai oleh masjid, maka itu kalau bisa, kalaupun diberikan kepada orang itu harus ada mahar. Ya. Artinya mungkin ada pintu yang nggak dipakai di sini, ya. Ada pintu yang nggak dipakai, dan daripada nggak dipakai, aku pakai aja tak bayarin. Kita nggak menyebut nominal, yang penting dikumpul di mahar, ada maharnya. Ya. Jangankan pintu yang bisa dipakai, meruntuhan tembok mawon, ya. Kalau itu memang tidak berfungsi apapun, maka itu disuruh ditaruh di pinggiran masjid, tidak boleh dipakai buruk oleh orang lain. Kalaupun dipakai berarti harus ada mahar. Itu saking keramatnya masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sudah diinfakkan untuk masjid, contoh kloso, ya. Ini ngapunten, biar kita lebih hati-hati karena kita sudah ngaji, ya. Kita sudah ngaji, biar kita lebih hati. Kita punya kloso di sini atas nama masjid, ya. Kita punya genset atas nama masjid. Mungkin kita punya gelas atas nama masjid. Ngapunten, mungkin ini dilalah mungkin Pak Desuti yang lebih terak Pak DG. Ini perumpamaan mawon. Pak Desuti ada acara di rumahnya, ya. Mungkin nyelamati almarhum D, Pak D, nyelamati D. Dilalah ngundang tetangga, klosone kurang, haram hukumnya pinjam kloso masjid. Ya. Jangan bilang sampai ini kan milik masyarakat umum, bukan milik masyarakat umum, itu sudah terinfakkan atas nama masjid. Mohon ini dihati-hati. Termasuk gelas, ya. Gelas yang sudah diinfakkan atas nama masjid jangan dipakai untuk umum. Makanya dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama menganjurkan kepada semua masjid untuk merubah niat dari niat untuk infak itu bukan cuma untuk masjid tetapi diniatkan dibagi untuk sosial sehingga dikala dipakai oleh masyarakat tidak bermasalah. Itu memang yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar apa? Agar masyarakat itu juga nggak bingung, pakai masjid nggak boleh. Nah, makanya itu tergantung dari niatnya. Makanya kalau dana infak, ya, mohon maaf kalau sudah atas nama masjid itu jangan sampai kita itu mohon maaf main-main dengan dana tersebut, apalagi barang yang sudah diinfakkan atas nama masjid. Kloso mawon bisa haram, Bapak. Itu bahkan tempat runtuhan yang sudah bekas aja kalau nggak terpakai pun harus ada di pinggiran. Kalaupun mau dipakai maka harus ada mahar. Tidak harus mahal, yang penting ada mahar. Di dalam mungkin huruf dapat dua kol. Aku mahari 20.000, nggak ada masalah. Ya. Di mahari 20, nggak ada masalah, yang penting sudah ada mahar. Termasuk kayu ataupun pintu. Yang penting walau itu ulama, tapi kalau ulama salaf yang terdahulu itu tidak bisa dimain-main, bahkan ada yang menganjurkan dibakar. Ya, itu saking keramatnya masjid. Makanya masjid disebut dengan Baitullah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita untuk depannya mudah-mudahan diselamatkanlah dari sifat-sifat yang mungkin penggunaan kaitan dengan masjid dan yang lain-lain, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, bahkan bisa meramaikan sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit masalah masjid yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyain, monggo. Nggih. Masjid kalih musola benten. Nggih. Enggak ada tahiyatul musola. Jadi tahiyatul masjid. Makanya kalau di Arab Saudi sana mau masjid itu dipakai Jumatan atau enggak, kalau kita ini kalau jenengan mau bikin musola, ya, biar panjenengan bisa iktikaf, ya. Mungkin masjid itu jenengan jauh, jangan bikin musola di depan rumah jenengan. Jangan niat bikin musola, tapi panjenengan niatin bikin masjid, ya. Niatin bikin masjid. Jadi walaupun tidak dibuat Jumatan tidak ada masalah, ya. Tapi panjenengan di saat Ramadan jenengan bisa iktikaf di masjid. Itu boleh. Karena di Arab sana tidak semua masjid dibuat Jumatan.
tapi namanya tetap Masjid. masjid dan tidak ada namanya Musola. musola. Kami pun juga sudah koordinasi dengan beberapa kiai. Bagaimana kalau seandainya kami membuat bangunan kemudian saya niatin untuk bikin masjid, boleh, boleh kan? Maka dalam Baitul Masail boleh. Paham deh, gitu? Di musola, ya nggak ada. Kalau mau sholat 2 rakaat di musola atau yang lain setelah wudu, usolli sunnatan li syukril wudu. Ba'da wudu. Tapi kalau usolli sunatan tahiyatul musola nggak ada wudu. Kalau di musola loh, geng. Tapi kan kita sudah bisa mengira-ngira, Budi, musola atau masjid. Artinya kalau sekarang yang namanya masjid itu mesti pun enten apa jenenge tulisannya gitu. Sudah. Musola aja sekarang sudah ada. Ya walaupun ada yang bilang mana foto-foto tempat sholat bisa disunatan musola. Sakarep dengan hukum. Biasanya masih ada yang berpikir katanya ini. Ini perjalanan. Monggo yang lain. Nggih, Budi. Bulan Rajab itu puasanya tanggal berapa saja? Dalam Bulan Rajab itu puasanya tanggal berapa saja? puasanya bisa besok, bisa satu, ini nggak ada masalah pada terserah jenengan. Yang penting ada sunnahnya. Tapi ada satu hari, ya, di bulan Rajab yang yaitu adalah malam tanggal 27. ya. Tapi kalau bisa 1 sampai tanggal 10. Nggak bisa sampai 1 tanggal 10, yaitu tanggal akhir, yaitu 10 hari akhir. 10 hari di akhir, ya. 10 hari akhir atau di awal 10 hari. Ya. Itu kalau Mbah Maimun seperti itu. Ya. Tapi jawaban Mbah Maimun, walaupun aku raposo lah, saya pengen poso. Tapi nek mau poso bagus. Ini mengenai batas masjid, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau di Serambi gimana orang yang kemudian saya ada Sholat. rapat Bicara Sama. ya, Sama. udah masuk masjid. Sudah. Makanya ngapunten nggih. Bahkan kemarin pembahasannya itu waktu Baitul Masail bulan yang lalu, itu pembahasan masjid tuh Pak Dik. Bahkan seandainya kita sholat, gitu. Sholat itu ditutup pintu itu. Pas ditutup kan, rapat lah. Jadi nggak ada aling-aling. Tapi kalau di sini ada pintu masuk, ada yang sholat di sana, sah nggak? Sah. Berarti kan kategori masjid. Bahkan termasuk gudang. Kalau sudah ada pintu masjid, itu masjid. Itu masjid. Itu sudah dibahas 1 bulan yang lalu. Bahkan sampai ngapunten undang-undangan dulu, ngapunten mungkin di sini walaupun tanah orang tapi ada undang-undangan gitu kan. Itu aja kalau undangan duduk di sana, itu masjid. Saya kok bingung ya. Nggih. Ada suatu salah seorang ustaz yang menerangkan kalau masjid kalau serambi gitu. Napa bedanya Pak? Bedanya kalau tahiyat al-masjid harus di masjid, tidak boleh di serambi. Nah, pertanyaannya, Kalau Pak Junedi kok kalau serambi kok di setat masjid itu gimana sih? serambi disetat. Masjid. Nah, nggih. Gini Pak De, dalam Baitul Masail disebutkan kalau serambi, apakah serambi? Iya, memang dinamakan serambi Pak. Iya. Ya. Serambi. Tapi itu kan sudah masuk dalam lingkup masjid. Tapi namanya serambi. Pertanyaan dalam. Rumahnya jenengan mana? Kan gitu ya. Rumahnya saya sana, rumahnya jenengan ada Teras. ada ruang tamu. Kan sama kayak gitu Pak De. Berarti kan satu rumah. Begitu pula masjid. Memang kalimatnya sama, memang kalimatnya agak berbeda. Ada kata serambi, ada gudang. Tapi itu masjid Pak, tetap masjid. Tapi itu saya pernah dengar itu Nggih. kalau sholat tahiyat masjid itu harus di masjid, tidak boleh di serambi. Tahiyatul masjid memang di masjid Pak De. Kalau di serambi, Lah kalau di serambi pun boleh kita. itu kan namanya serambi bukan masjid. Lah, serambi itu milik masjid bukan? Ya, sebagian dari masjid. Lah nggih kan sebagian dari luar masjid. masjid kan. Lah nggih kan sebagian dari masjid Pak De. Serambi itu di luar masjid dan apa?
Sampai masjid apa namanya? Pawasren. Nggih. Itu kan ya bukan anu kan. Sekarang nggih, paham kula. Yang disampaikan ini paham. Sekarang pertanyaan dalam serambi niku termasuk dalam masjid boten? Di luar masjid. Nggih, maksudnya dalam nggih. Masjid juga kok dalam kategori masjid terwakaf untuk masjid boten? Bukan. Itu serambi sendiri, masjid sendiri. Berarti serambi itu tidak diwakafkan untuk masjid. Masjid sama. Diwakafkan tanahnya. Wakafnya tapi statusnya serambi bukan masjid. Hanya nama. Statusnya serambi. Iya, bukan Tapi kan masjid. terus masjidnya niki. Iya. Oh, masjidnya niki. Iya. Nah, Tapi tapi enggak, keterangan yang dalam sampaikan gini Pak De. Ini kemarin 1 bulan yang lalu dan itu menyampaikan bahwasanya siapapun ya yang sholat ya, siapapun yang sholat berjamaah walaupun dia ada di serambi ya, tidak melihat imam ya, tidak melihat imam tapi masih ada pintu 1 di sini yang kebuka, maka itu juga sah sholatnya. ya betul surat. Pertanyaannya. Yang kami maksud itu surat tahiyat masjid itu. Nggih. Tahiyat masjid. Kalau itu harus di masjid. Ya. Ya, Kalau memang. di serambi nggak boleh tahiyat masjid. Tergantung serambinya Pak De. Kalau serambi rumah boten. Tapi kalau serambi masjid, Ya udah gini aja gini. Iya, iya. Menurut keyakinan kita masing-masing. Iya, iya. Soalnya kita pernah dengar itu ustaznya begitu. Entah. Kalau tahiyat masjid itu harus di masjid. nggih. Tidak boleh di serambi. Gitu. Tapi serambi masjid. Berarti di Serambi nggak boleh. Nggak boleh tahiyat masjid itu di serambi nggak boleh. Harus di masjid. Gitu. Kami belum pernah dengar kayak gitu Nah, soalnya. saya pernah kayak pernah. Itu langsung dari ngaji atau dari mana? Ya dari ngaji di masjid di sini. Oh, di serambi masjid nggak boleh. Iya. Nggih. Mohon maaf. Ini kategori masjid mana ini? Hanya itu pas ini. Pas ini. Iya. Berarti di luar nggak boleh Pak De? Nggak boleh itu serambi. Nah, nggih. Ini ki serambi nggih. Yang sana serambi. Boten niki lho, tengah. Iya, ini pas masuk pas Serambi. ibu-ibu masjid ke sini. Dalam? Pas duduk ibu-ibu ke sini itu masjid. Nggih, masjid. Oke. Sekarang Dulunya Iya. kami sini. Nggih, nggih. Enggak, Pak. Kula paham. Sampun. Ini masjid oke lah di dalam ini masjid nggih. Pertanyaan kula. Kita sholat kemudian sholat Jumat penuh nggih? Penuh. Di luar dipakai. Ya. Kemudian dia sholat gini enggak? Tahiyat masjid. Nggih. Kalau ini penuh ya nggak perlu tahiyat masjid. Dalam? Ini kalau sini sudah penuh, Nggih. ya nggak perlu tahiyat Nggih. masjid. Sedangkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jangan duduk begitu masuk ke dalam masjid sebelum sholat 2 rakaat. Padahal dia sembahyang di serambi kan, Nah, nggih, tapi kan posisinya masih masuk ke dalam area masjid, Pak De. masjid sudah penuh orang. Nah, nggih. Ya kan nggak bisa masuk orang di serambi. Udah keyakinan sendiri. Bukan masalah keyakinan, Bude. Yang di sini yang kami maksudkan itu adalah memang benar, tapi kita masuk ke masjid sekarang banyak masjid yang ditutup. Nah, Sekarang gini aja, saya itu nggih. pokoknya condong kalau tahiyat masjid harus di masjid. Nggih, memang di masjid, Pak De. Kalau tahiyat masjid di serambi, saya kok belum bisa menerima. Nggih, semua sholat yang namanya tahiyatul masjid itu kan penghormatan masjid, nggih. Iya di masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid, tahiyah itu adalah menghormati masjid. Iya betul. Nggih, menghormati masjid. Mau sholat di dalam atau di luar sana nggak ada masalah, Pak De. Tapi karena masjid harus di masjid, tahiyat masjid. Kalau di luar nggak boleh tahiyat masjid di luar. Oh, nggih. Nggih, monggo kalau nggih. Itu menurut saya loh. Nggih, kalau niku menurut panjenengan seperti itu monggo. Nggih. Itu soalnya saya itu pernah dengar. Nggih. Ustaz itu bilang gitu. Nggih. Kok Pak Juliadi bilang itu loh. Kok gimana ini kok nggak sinkron? Aku, ya Nggih. saya manut yang dulu aja ya. Nggih, enggak apa-apa. Ya. Monggo. Nek, Mas, artinya kan keyakinan panjenengan Nah, iya, seperti itu. saya manut yang dulu aja. Nggih. Tapi kan kalau dalam secara pribadi intinya kalau memang penuhnya masjid seperti itu, terus kemudian yang menghukumi orang nanti untuk yang sholat di luar lah, kalau penuh itu nggak usah sholat, itu kami belum nemu, karena itu
Serambi. Iya. Itu kami belum nemu. Tapi Cuma dengan catatan masjid sudah penurunan loh. You know? nah nggih penuh Pak De. Iya. Kalau di Serambi mau masuk kan nggak bisa. Nggih. Ya udah di Serambi aja. Berarti nggak usah sholat gitu Nggak ya. usah tahiyat masjid. Oh, nggih. Qoblal aja. Qoblal Jumat. Qobliyah. Sholat Jumat. Oh, nggih. Tapi yang jelas kalau kami sendiri masih tetap berkeyakinan kita untuk tahiyatul masjid. Tapi kalaupun ada yang nggak membolehkan seperti itu, monggo niku khilaf, nggih. Tapi yang jelas kalau kemarin sudah penyampaian bahkan termasuk Serambi gudang yang sudah terwakafkan untuk masjid itu sudah dalam kategori masjid dan itu pun sudah diginikan di PCNU, artinya sudah ada dalam hasil Baisul Masail, bukan keputusan kami, ya. Bukan keputusan kami, tapi para kiai. Kami pun juga nggak akan menyampaikan itu kalau tidak ada keputusan seperti itu dari para kiai. Itu. Jadi kalau seandainya ada yang sholat di sana, termasuk berjamaah dan yang lain-lain, terus kemudian itu tertutup dan gini tapi masih ada pintu yang terbuka, maka itu masih dalam kategori ikut berjamaah atau niku. Tapi kalau masalah tahiyatul masjid ada pandangan dari beberapa kiai yang seperti itu, kita tidak memungkirin mungkin ada kitab lain yang membahas seperti itu, tapi kalau kami masih cenderung yang namanya semua yang sudah terwakafkan atas masjid itu masih dalam keadaan masuk dalam lingkup masjid. Bahkan ngomong pun untuk dalam lingkup masjid dalam hal dunia itu tidak bisa kami tidak menerima juga karena sudah masuk dalam lingkup masjid. Gitu Pak Deng. Artinya perbedaan seperti itu mungkin ada kitab lain lah yang disampaikan oleh beliau. Gitu mungkin yang lain Bu Deng. Kalau di dalam Masjidil Haram itu kan di dalam banget. Banyak bapak-bapak ibu laki-laki datang tuh langsung sholat, bukan tahiyatul masjid mungkin. Soalnya belum duduk dulu langsung sholat. Itu kayaknya tahiyatul masjid di luar Masjidil Haram di luar. Di halaman luar itu. Di halaman. Di Masjidil Haram sana. Di Masjidil Haram. Iya, laki-laki perempuan di dalamnya penuh, masjid penuh. Terus banyak orang berdatangan, dia tuh langsung sholat dulu. Mungkin itu tahiyatul masjid kan? Enggak Bude, di masjid manapun, di masjid manapun, di saat kita masuk ke dalam masjid, maka kata Rasulullah SAW, kita itu yang diperintahkan jangan langsung duduk, walaupun Iya, belum duduk itu langsung sholat. Iya, ya itu tahiyatul masjid. Intinya bukan Masjidil Haram ada Serambi atau enggak gitu. Ada tapi di luar di halaman tempat sholat tahiyatul masjid. Di sana itu. Maksudnya ibu gitu ya? Iya. Soalnya kalau di Masjidil Haram itu kan laki perempuan itu campur. Nggak bisa pada di. Tapi madhabnya beda Pak De. Ngapunten, madhabnya beda. Sana madhabnya madhab Hanafi. Yang harus kita ketahui, bahkan panjenengan jejer pun dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di sana pun juga nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena madhabnya Hanafi. Tapi kalau Syafi'i beda lagi, harus ada tabir. Ini dua sawi dan. Jadi seperti itu, nek di sini sama kayak pas acara itu di gedung apa itu kemarin, itu kan yang kita pakai itu adalah madhabnya Hanafi. Pas acara di gedung mana itu, jadi laki perempuan sama, jejer mana tanpa tabir. Kenapa? Ya karena memang tidak ada tempat, nggak ada tempat. Seperti Madinah dan Mekah beda ya. Karena memang madhabnya beda. Tapi kalau Syafi'i enggak, harus ada tabir. Itu belum duduk berarti sholat tahiyatul masjid itu. Iya. Tahiyatul masjid. Bukan di masjid di Serambinya. Di Serambinya. Iya, di Serambinya. Ini sholat tahiyatul masjid Tahiyatul masjid. di sana. Di sana. Ya madhab Hanafi sama, Bude. Oh, iya. Makanya kan kita kan ngambil, ngambil ngambil yang termudah.
Jadi ada hukum fikih itu kalau kita ngambil yang tersulit, kalau sudah dilakukan oleh masyarakat umum kita bertentangan dengan masyarakat umum. Dan yang perlu kita ketahui, makanya tadi sampaikan Pak D, bagus itu harus ada yang seperti itu. Paham nggak? Ada kiai yang menyampaikan nggak boleh sholat di serambi. Tahiyat. Sholat tahiyatul masjid di serambi karena itu adalah serambi. Harus ada yang seperti itu. Harus ada. Tapi kalaupun ada kelonggaran, kita pun tidak menafikan itu. Nah, kenapa kok saya bilang harus ada? Karena kalau tidak ada yang seperti itu, nanti akan meremehkan tempat yang di dalam. Artinya silir neng. Coba. Akhirnya yang dalam nggak terisi. Ada yang seperti itu. Jadi kalau yang Panjenengan sampaikan kita sholat di Masjidil Haram, di serambinya tahiyatul masjid. Iya sama. Ya bukan cuma banyak itu terjadi, tapi adalah mazhab Hanafi. Gitu. Jadi makanya kami ambil yang paling gampang aja. Oke, itu Bude. Mungkin yang lain? Tanggal Pak. Ya. Ini kan masalah pinjam meminjam tadi kan nggak boleh. Ini kan kayak toa, apa itu namanya? Pengeras itu nih kita mau ngomongkan kayak misalkan kumpulan apa gitu. Itu termasuk kita minjem nggak itu? Enggak, ini insya Allah kalau nggak tahu bulan apa itu sudah dipertanyakan. Artinya kita mengumumkan kaitan dengan kematian di musola, di masjid, mengumumkan masyarakat yang meninggal di masjid itu boleh apa enggak? Itu sampai detik ini belum dibahas. Belum dibahas. Ya, kita tunggu hasilnya. Jadi termasuk ngumumin orang meninggal di masjid, ya, di masjid itu boleh apa enggak? Itu sudah ada pertanyaan seperti itu dan itu belum ada jawaban. Sebenarnya jenazah, Ya. jenazah itu kadang-kadang ada pinjam anak-anak, ada jalanan itu ya. Takbiran. Takbiran kan untuk masjid. Ya? Takbiran untuk masjid. Kirap. Ya bukan untuk kira, misalnya untuk kegiatan pemuda. Gitu. Enggak boleh. Tegas mau nih. Saya pernah dimintai tolong suruh minjemin. Nah, ya saya Mbak, wis tau ngaji enggak boleh, Mbak, ngoten niku. Oh, Enggak boleh. Saya Kalau tegas untuk masjid tegas. takbiran. Saya berani memang. Kemudian ada mungkin apa lagi masjid itu? Ikrarnya untuk apa itu jajan itu? Untuk masjid atau untuk umum? Ikrarnya dulu. Sekarang uangnya dari mana, Pak? Kurang tahu aku. Dari masjid. Infak masjid. Berarti kan untuk Punya masjid. punya masjid. Iya. Infak masjid. Makanya kan di saat kami pembangunan kemarin bukan cuma kami yang menjawab, tapi Mas ini kemarin tak suruh nanya gitu sama Mbah Daman, sama Mbah Yasiro, nanya hukumnya tinggalan barang-barang seperti itu gimana. Tapi kan jawabannya malah lebih keras. Lebih keras. Karena kami menjawab di ganti uang, artinya apa ya? Di mahar. Ya, mahar gitu kan. Nah, ternyata Mbak Daman menjawab, Mbak Daman Puri menjawab nggak apa-apa dikasih mahar. Kalau Mbak Yasiro haram. Gitu. Tapi artinya perbedaan seperti itu memang ada. Ya, jadi jangan kaget di saat zaman para sahabat pun juga ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Tapi itu adalah rahmat bagi kita semua. Mungkin yang lain? Sampun nggih. Kita berdoa dulu, nggih. Ini di malam 1 Rajab, mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita pada malam-malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Mila bil maqtum bil aqwas Muhammad bin Jannah radhiyallahu anhu. Mila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina wa auladatina ustadatina wa muallimina wa masyayikhina wa nahnu khususan bil maqtum wal maqtum min ahli fi hadhihi al majlis. Wa firallahu dzunubahum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallim radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وثأبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وثأبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وثأبنا وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رب. اجعلنا سالمين طائعين عارفين بك مستقيمين على الشريعة متفقين على الشريعة متألفين في الخيرات حسنين الأخلاق مفرحين مفحرين أبويكم غير مرسلين لأعدائها زاهدين في الدنيا موسعين فيها مرزوقين رزقا حلالا طيبا باركا واسعا إلى تعب ولا نصب ولا تدلل للخلق بسببه ولا تذكر في تحصيل أن تحفظنا وإياهم رزقا وعملا ونية واعتقادا وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا من أدخل الجميل وشطر القبيح ولم يواخذ بالجريرة لم يهتك السترة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شقوى ويا كريم الشفيع عظيم المن يا مكيل العثرات يا مبتدأ بالنعمة واستحقاقها يا ربي يا سيدي يا مولاي يا غاية الروبة نسألك ألا تسويها القتيل ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولأزواجنا أولادنا أستاذاتنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير أهل التقوى وأهل الاستقامة أهل القرآن وأهل الصلاة كلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, mungkin itu yang bisa dalam sampaikan. Monggo kita tutup dengan bahasa Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya tidak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.